Setelah pada sesi sebelumnya kita membahas soal persiapan presentasi, seperti pengertian presentasi, tahap persiapan presentasi, kemudian juga ada bahasa tubuh, ada alat-alat yang membantu kita untuk presentasi. Nah, setelah itu semua, sekarang kita masuk ke bagian presentasi itu sendiri. Jadi pre-presentation phase adalah fase di mana Anda sebelum memulai presentasi. Biasanya fase ini berada pada hari presentasi itu juga. Jadi pada hari itu mungkin Anda presentasi siang, nah fase pra-presentasi ini dilakukan pada pagi hari. Atau mungkin paling tidak 1 jam sebelumnya. Nah, jadi nanti mungkin dari sesi ini sampai ke belakang kita akan membahas soal teknik-teknik presentasi yang dilakukan pada saat itu. Oke, nah, sekarang kita mulai dari fase pra-presentasi. Apa sih yang harus kita perhatikan untuk fase ini? Yang pertama adalah, jadilah orang pertama yang hadir. Seorang presenter yang profesional, bukan presenter yang datang terlambat. Jika Anda merasa Anda adalah bintang dan Anda harus datang terlambat, berarti Anda salah. Karena bintang yang baik, presenter yang baik, dia harus menjadi orang yang paling pertama hadir. Akan lebih baik jika dia berdiri di depan pintu untuk menyambut setiap hadirinnya. Itu adalah presenter yang baik. Jadi kita sebagai presenter akan mengenal semua muka-muka orang yang akan menjadi hadirinnya kita, yang akan menjadi audiensnya kita. Jadi, untuk pra-presentasi, jadilah orang yang paling pertama untuk hadir. Apalagi kita kan kalau orang Indonesia punya habit telat. Pastikan jika memang presentasi dimulai jam 12, paling sedikit jam 11 Anda sudah hadir. Ya, itu adalah yang pertama. Kemudian, yang kedua, bawalah sendiri semua peralatan Anda. Saya sebagai seorang presenter, saya akan selalu membawa sendiri laptop saya. Saya pastikan semua akan berjalan dengan baik. Kendalanya, jika Anda tidak membawa sendiri laptop Anda, misalnya, memang di situ memang disediakan komputer untuk Anda bisa memunculkan visual presentasi Anda. Tapi terkadang ketika kita memasangkan presentasi kita ke dalam komputer orang lain, ya kendalanya kadang-kadang ada fontnya tidak keluar atau warnanya tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya, hal-hal itu sering terjadi. Jadi akan lebih baik jika kita sudah tes, kita sudah lancar di komputer kita, tinggal hubungkan saja dengan proyektor yang ada di lokasi. Ya, mungkin jika Anda memiliki proyektor yang lebih baik, Anda juga bisa membawanya sendiri. Tapi paling sedikit Anda harus membawa sendiri komputer Anda, laptop Anda, bawalah sendiri. Remote itu sudah dipastikan, dan kadang-kadang mungkin juga akan lebih baik jika Anda membawa speaker gitu. Jadi jika Anda punya presentasi untuk video ataupun musik, tidak perlu meminta tolong, atau kadang-kadang ada kendala di tempat presentasi yang tidak ada speakernya atau suaranya tidak bisa muncul. Nah, untuk kendala-kendala itu Anda sudah persiapkan. Jadi bawa sendiri semua peralatan Anda. Kemudian, pastikan alat Anda berfungsi dengan baik. Sering terjadi ketika Anda persiapkan semuanya di rumah, semuanya sudah berfungsi dengan baik. Ketika Anda bawa ke tempat presentasi, ternyata di tempat presentasi ada hal-hal yang tidak berfungsi dengan baik. Misalnya konektor atau kabel antara komputer Anda dengan proyektor tidak sama. Atau terkadang juga sewaktu kita bawa untuk presentasi, baterainya tinggal 5%, seperti itu. Atau kadang-kadang remote presentasi kalian baterainya habis. Nah, coba hindari hal-hal seperti itu. Itu akan sangat tidak profesional, terutama jika terjadi ketika Anda saat di tengah-tengah sedang berpresentasi. Oke. Yang selanjutnya adalah posisi dan tampilan proyektor sudah sesuai. Ini juga merupakan suatu kebiasaan presenter. Dia hanya memastikan filenya muncul, tapi dia tidak pernah memastikan bahwa layarnya itu nyaman atau tidak untuk dibaca. Terkadang sorotan proyektor itu menyorot melebihi area yang diinginkan. Nah, sebetulnya Anda sebagai seorang presenter punya hak untuk memegang remote proyektor dan menyesuaikan tampilan proyektor itu. Ya, tidak memakan waktu banyak hanya untuk memperbaiki tampilan proyektor ya.
Mungkin brightness and kontrasnya kalian bisa atur. Untuk gambar-gambar yang gelap mungkin kontrasnya agak dinaikkan dan seperti itu. Posisikan proyektor itu apakah sudah sesuai atau belum. Nah, yang selanjutnya lagi adalah matikan semua notifikasi yang ada di laptop Anda jika memang Anda memakai laptop. Dapat Anda bayangkan ketika di tengah-tengah presentasi tiba-tiba ada muncul, ya misalnya Anda terkoneksi dengan Line atau WhatsApp, tiba-tiba muncul notifikasi ting dari bawah gitu, tulisan halo sayang. Nah, seperti itu kan sangat tidak profesional ya. Jadi lebih baik matikan semua notifikasi, semua sosial media dimatikan, tentang notifikasi antivirus dan lain-lain itu semua dimatikan sebelum Anda berpresentasi. Pastikan presentasi Anda tidak akan terganggu oleh notifikasi apapun. Ya. Selanjutnya lagi adalah cek volume suara Anda. Jadi biasakan ketika semuanya sudah siap, kalian coba berbicara ke depan audiens, ya kursi-kursi audiens yang masih kosong itu, kalian coba mengecek volume suara Anda, apakah cukup keras atau tidak. Coba minta bantuan kepada di sana rekan Anda atau siapa untuk mendengar apakah suara Anda sudah cukup terdengar dengan baik atau tidak. Apalagi jika Anda menggunakan mic, coba dicek apakah suara itu terdengar sampai ke belakang atau tidak. Karena kita ingin semua hadirin kita mendengar apa yang akan kita sampaikan. Selanjutnya lagi adalah jangan menghalangi tampilan proyektor. Jadi pastikan posisi berdiri Anda sudah tidak menghalangi apapun, tidak terhalangi oleh kursi ataupun tidak menghalangi sinar proyektor. Jadi jangan sorot sinar proyektor ke atas muka kita, ke depan muka kita. Pastikan posisi kita tidak terhalangi oleh posisi kita maksudnya tidak menghalangi proyektor dan materi yang akan kita sampaikan ke audiens. Ya. Selanjutnya saya akan membahas soal denah presentasi. Oke, bagian atas ini adalah layar atau materi yang akan kita tampilkan. Nah, bagian sini adalah audiens. Saya tampilkan mereka dengan wajah yang tersenyum seperti ini. Oke, kalian bisa lihat. Nah, menurut Anda kira-kira di manakah posisi meja yang terbaik? Tempat Anda menaruh laptop dan lain-lain. Oke, jawabannya ada di sini. Di sini adalah meja ideal untuk menaruh laptop. Dia tidak terlalu tengah seperti ini, di daerah sini. Ya, di sini pun sebetulnya boleh. Jadi kita posisikan dia agak lebih samping daripada layar, tapi tidak terlalu jauh dari layar juga seperti di daerah sini. Jadi idealnya adalah posisikan laptop Anda atau tempat untuk menaruh barang Anda semua ada di sebelah sini. Dia agak lebih dekat ke layar daripada ke audiens. Jaraknya. Nah, di manakah lokasi ideal Anda berdiri? Lokasi ideal untuk Anda berdiri bukan ada di sini. Ini adalah kebiasaan yang buruk. Jadi lokasi Anda yang ideal adalah di sini. Oke, Anda seorang bintang, cobalah Anda memposisikan diri Anda lebih dekat ke audiens dibandingkan Anda lebih dekat ke layar. Dan coba jauhkan diri Anda dari belakang meja. Jangan ada sesuatu yang menghalangi antara diri Anda dengan audiens. Berilah space. Jadi audiens dapat melihat Anda dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Maka dari itu, apakah Anda memerlukan remote? Ya, jawabannya adalah ya. Sekian.